Jika ada yang bertanya, siapa keluarga paling kaya di dunia? Jawabanmu apa guys? Jeff Bezos? Bukan. Bill Gates? Bukan. Atau Atta Halilintar? Ya jelas bukan guys. Mau tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Come on, check it out. Dan predikat keluarga terkaya di dunia adalah keluarga Rothschild atau Rothschild family. Keluarga keturunan Yahudi Jerman itu memiliki kekayaan hingga 500 miliar US dollar guys, dari dinasti perbankan yang dibangun dan dikelola bersama secara turun-temurun. Dinasti perbankan Rothschild dibangun pria kelahiran Frankfurt, Jerman, Mayer Amschel Bauer. Setelah ayahnya meninggal, tak hanya melanjutkan bisnis keluarga, Bauer juga mengganti namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Dari generasi ke generasi, keturunan Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya sepanjang sejarah umat manusia. Setelah berjuang selama lebih dari 230 tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Hanya 3 negara di mana bank sentralnya tidak menerima tambahan modal dari Rothschild, yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara. Maklum, semasa hidupnya Rothschild berjanji akan menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh negara. Sementara itu, guna melestarikan harta dan kekayaannya, Rothschild mengatur garis keturunannya sendiri dengan tegas, di mana anak cucunya harus menikah dengan saudara-saudaranya sendiri. Bagaimana kisah Rothschild membangun kerajaan perbankan hampir di seluruh dunia? Berikut ulasan singkat sepak terjang keluarga super kaya Rothschild, seperti dikutip dari Forbes Jewish Encyclopedia. Siapakah pendiri dinasti perbankan Rothschild? Adalah Mayer Amschel Bauer, pendiri dinasti perbankan Rothschild yang lahir pada 1743 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya, Amschel Moses, bekerja sebagai penukar uang dan pedagang kain sutera. Ayahnya juga bekerja sebagai pemberi kredit dan pemilik rumah pembukuan. Namun Moses bukanlah pria kaya meski telah bekerja keras dan Pangeran William dari Hesse jadi pelanggannya. Usai kematian sang ayah yang memutuskan untuk meneruskan bisnis keluarganya, Mayer Amschel Bauer juga mengubah namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Saat itu dia kembali ke Frankfurt setelah sebelumnya ia bermukim di Hanover, Jerman untuk bekerja di sebuah bank. Rothschild menerima banyak pelajaran tentang sistem peminjaman uang dari ayahnya. Pria yang sempat magang di sebuah bank itu belajar dengan sangat cepat tentang proses keuangan dan transaksi. Saat mulai berbisnis, ia pun dekat dengan pelanggan sang ayah, Prince William, yang merupakan pimpinan terpandang di negaranya. Penjualan koin langka dan barang antik pada pangeran dan masyarakat lainnya berubah menjadi basis kekayaan Rothschild. Pada tahun 1769, Rothschild diangkat menjadi agen pengadilan yang tidak hanya menyediakan berbagai peluang bisnis, tapi juga membuat dia menjadi kaya raya. Pada tahun 1770, Rothschild menikahi Gustav Schnapper yang menerima banyak harta dari ayah mertuanya. Dari pernikahannya, pasangan Rothschild itu dianugerahi 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Rothschild pun memutar jalur bisnisnya dari penjualan barang antik ke bidang perbankan. Pada tahun 1785, ia mulai menyediakan dana pinjaman pada para pelanggannya. Kedekatannya dengan Pangeran William membuatnya sadar bahwa meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada ke masyarakat biasa. Dengan begitu, dia bisa meraup keuntungan jauh lebih besar dan pinjamannya pun dilindungi pajak negara. Pada tahun 1790, Rothschild melontarkan ungkapan mengejutkan yang kemudian benar dibuktikannya. Rothschild mengatakan dirinya akan mengendalikan perputaran uang di seluruh negara. Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di satu negara, dan saya tidak peduli siapa yang menulis hukumnya, ungkap Mayer Rothschild saat itu. Terbukti 1 tahun setelahnya, Rothschild berhasil mengendalikan perputaran uang di Amerika Serikat melalui wakil dari kabinet Washington, Alexander Hamilton. Saat itu, AS mendirikan bank sentral bernama First Bank of the United States. Bank tersebut akan dimiliki keluarga Rothschild selama 20 tahun sebagai penanam modal di bank tersebut. Pada tahun 1811, hak Rothschild atas kepemilikan bank tersebut habis. Anaknya pun meneruskan perjuangan sang ayah untuk mengakuisisi bank tersebut dan berhasil dengan didirikannya Second Bank of United States.
Semasa hidupnya, Rothschild yang tutup usia pada tahun 1811 mengirim anak-anaknya untuk mendirikan bank di sejumlah negara lain. Kelima anak laki-laki Rothschild diperintahkan untuk membangun bank di Frankfurt, Naples, Wina, Prancis, dan London. 5 anak panah dalam genggaman tangan yang menjadi logo bank-bank Rothschild merupakan simbol persatuan keluarga Rothschild. Logo itu juga menjadi tanda bangkitnya dinasti perbankan global Rothschild. Mayer Rothschild takut kekayaannya akan berkurang karena anaknya menikah dengan wanita biasa, maka dia pun meninggalkan wasiat agar keluarganya menikah dengan saudaranya sendiri. 4 cucu perempuannya menikah dengan sepupunya, sementara 1 cucu perempuan lainnya menikah dengan pamannya sendiri. Sejak mengakuisisi Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed selama ratusan tahun, anak cucu Rothschild sangat aktif membangun bisnis perbankan keluarga. Tampaknya mimpi Mayer Rothschild untuk mengendalikan seluruh uang di dunia sudah tercapai. Setelah berjuang selama lebih dari 230 tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Hanya 3 negara yang menolak bank sentralnya menerima tambahan modal dari dinasti Rothschild, yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara.